Anda satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol. Nggak ada lagi teman-teman, karena saya perhatikan juga gitu loh, sesuai dengan 1000% pinjol kalah. Ya, itu adalah warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik banget ini teman-teman, karena saya mau ngajarin Anda satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol. Nggak ada lagi teman-teman, karena saya perhatikan juga gitu loh, sesuai dengan sesingkat pengalaman yang ada, kurang lebih selama 8 tahun ya. Bahkan bulan-bulan terakhir ini ya, beberapa bulan terakhir ini saya ikut juga ya membentuk satu yayasan dengan Bapak Manang Subekti, yang mana kita mencoba mulai dari edukasi sampai juga kita melakukan membantu secara langsung untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang hal-hal menyangkut soal resiko, dampak buruk, hal yang akan terjadi, langkah yang akan dilakukan. Ternyata teman-teman, itu margin error itu masih tinggi gitu loh. Jadi tingkat trouble-nya itu masih tinggi, masih banyak ternyata yang sulit banget gitu loh. Sampai saya berpikir ya memang satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol itu nggak ada yang lain teman-teman itu. Makanya saya mau ajarkan buat Anda semuanya adalah, tapi sebelumnya saya pengen dulu nih buat teman-teman semuanya yang baru ketemu dengan channel ini, yang belum sempat mensupport atau mendukung channel ini, siapa teman-teman? Coba ya isi dulu di dalam kolom komentar kenapa tidak disupport channel ini. Apakah masih ada kekurangan atau hal-hal yang mungkin belum teman-teman temukan di dalam channel Solusi Hutang? Tolong kasih saya masukan di dalam kolom komentar. Oke. Ternyata teman-teman, semua yang kami lakukan selama ini, mulai dari mengedukasi Anda, menjelaskan tentang resiko, menerjemahkan tentang ancaman, baik itu melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email, bahkan kita juga menerangkan soal doxing yang dilakukan di media sosial. Ternyata semua itu tidak cukup teman-teman. Memang hari ini langkah terakhir ya, yang paling tepat, yang paling akurat, saya jamin 1000% pinjol kalah, yaitu adalah mental baja tadi teman-teman semua. Anda harus menjadi orang egois paling pertama. Kenapa seperti itu? Karena pengaruh besar itu ternyata sudah tertanam di sini. Walaupun pinjol tidak meng-SMS lagi, tidak me-WhatsApp lagi, tidak meng-email lagi, tidak ada jaminan ketakutan itu akan hilang, kesetresan itu akan hilang. Ternyata dia sudah tersimpan di sini. Ya, makanya satu-satunya yang bisa mengeluarkan Anda dari hal-hal ini, belenggu-belenggu batin yang dipakai oleh pinjaman online, adalah diri Anda sendiri. Anda mulai jadi persetan. Anda mulai jadi bodoh amat. Ingat, Anda ini tidak mampu bayar. Ingat itu teman-teman. Bukan tidak mau bayar. Jadi kalau Anda masih dikatakan melarikan uang perusahaan, tidak usah terlalu Anda pikirkan. Ya, uang perusahaan siapa yang kita larikan? Nama perusahaan tidak disebutkan, nominal hutang juga tidak dijelaskan. Kita hanya disampaikan melarikan uang perusahaan. Masa cuma kata-kata seperti itu kita harus takut? Coba teman-teman logikakan lagi supaya mental baja itu terbangun mulai dari sekarang. Bukankah doxing yang mereka lakukan, baik itu di media sosial tempat kerjamu, kantormu, sekolahmu, dan segala macam, semuanya tidak pernah menyebutkan nama aplikasi? Ya, kalau hal itu terjadi pada diri teman-teman, langkah supaya mental baja ini terbangun adalah, yang paling pertama adalah sampaikan kepada orang yang bertanya atau orang yang memberitahu bahwa data Anda bocor, data Anda disalahgunakan. Nyatanya mereka yang menyampaikan bahwa saya ada hutang, atau keluarga saya berhutang, atau orang tua saya berhutang, mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Teman-teman gak usah khawatir juga kalau misalnya Anda adalah anak dari si debitur pinjol,
atau Anda misalnya orang tua dari si debitur pinjol, dan habis itu debt collector karena dia memakai sistem eDabu dan untuk melacak lokasi Anda tadi atau melacak nomor NIK Anda tadi sehingga dia mengetahui tempat Anda bekerja, yang mana yang berhutang adalah anak Anda, saudara Anda, atau siapapun, tapi malah ke perusahaan Anda lari konsep penagihannya, Anda tidak usah khawatir. Cukup Anda sampaikan sama orang yang bertanya nanti, data itu bocor. Itu dalam masa penanganan pihak kepolisian. Dan jangan lupa juga untuk Anda laporkan ke pihak polisi. Ya, dengan begitu saya rasa Anda lebih bisa membangun mental baja Anda tadi. Tidak usah terlalu baper dengan apa yang mereka ucap. Baik itu di media sosial kantor, baik itu di SMS, baik itu di WhatsApp, baik itu di email, baik itu via telepon. Tidak usah terlalu baper. Ingat satu hal teman-teman, ingat satu hal. Mereka yang mengucapkan itu, otak dia tidak dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan itu. Ingat, debt collector diajak oleh pinjol bekerja sama, hanya yang dibutuhkan bacot mereka. Otak mereka tidak dibutuhkan oleh pinjol untuk berpikir. Makanya mereka itu hanya ditugaskan untuk mencaci maki, untuk mengatakan kata-kata yang tidak pantas, untuk mengintimidasi, untuk meneror. Supaya apa? Supaya Anda merasa tidak tenang, Anda merasa tidak nyaman. Padahal yang melakukan orang setengah gila. Ya, kalau boleh dikatain, kalau kita tahu DC-DC yang melakukan pengancaman itu, mereka itu kalau kita bawa ke rumah sakit jiwa, mereka sudah dipastikan menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Ya, karena udah murni mereka gangguan jiwa. Gitu loh. Dan ini yang mau kita takuti. Jangan, teman-teman semua. Sejak awal saya sampaikan, otak mereka tidak dibutuhkan untuk perkembangan suatu perusahaan. Yang dibutuhkan adalah bacot mereka ketika melakukan penagihan dengan cara mencaci maki. Jadi tolong buat teman-teman semuanya, satu-satunya yang bisa mengalahkan hari ini ancaman, tekanan, intimidasi tersebut adalah mental baja Anda. Kenapa, Bang? Ketika mental baja itu terbangun, ketika Anda bodoh amat, ketika Anda bisa persetan, ancaman tidak akan berpengaruh. Ya, debt collector bingung. Mereka kirim WA dengan nada seperti apapun, screenshot seperti apapun, tidak berpengaruh. Mereka juga bingung. Mereka menelpon mau ucapan seperti apapun, Anda tidak baper. Mereka bingung. Ya, ini lebih sadis lagi sebenarnya daripada kita memutus komunikasi. Bodoh amat, persetan dan segala macam, ini lebih bingung lagi. Karena ingat teman-teman semuanya, tingkat keberhasilan debt collector dalam melakukan penagihan orang yang telat bayar bukan mengambil tagihan. Ingat, tingkat keberhasilan debt collector tadi melakukan penagihan bagi yang telat bayar bukan mengambil tagihan. Tapi apa? Mereka itu lebih kepada bagaimana mengelabui pemikiran Anda supaya Anda tetap ketakutan. Sehingga ketika Anda ketakutan, pinjol akan menjadi remote control untuk mengendalikan Anda dari jarak jauh untuk menjual aset yang ada, memperpanjang, gali lubang, tutup lubang. Ini yang mereka butuhkan. Ya, teman-teman, saya beberapa bulan yang lalu itu cukup banyak bertemu dengan beberapa bos-bos pinjol. Ya, saya sempat memperbincangkan kenapa orang yang sudah meminjam lebih dari batas maksimal itu masih dicairkan. Ternyata hanya ranking, teman-teman. Ya, dia melihat pembayaran Anda selama ini baik, dia takut kehilangan nasabah itu. Tapi dia tidak pernah peduli seperti apa, kenapa nasabah ini bisa membayar dengan tepat waktu. Apakah benar-benar dengan hasil usaha mereka? Apakah dengan gali lubang tutup lubang? Mereka tidak tahu. Ini kekurangan dari si pinjol. Seandainya pinjol itu tahu bahwa si nasabah ini, kenapa track record dia itu baik, hasil gali lubang tutup lubang. Ya, mungkin itu tidak akan dicairkan. Tapi ya nggak tahu juga ya kita ya. Karena yang kita hadapi adalah kapitalis. Jadi buat teman-teman semuanya, kurang lebih seperti itu. Satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol, mental baca Anda tadi. Jadi apapun yang diucapkan debt collector itu tidak akan berpengaruh lagi dalam pemikiranmu, sehingga
tindakan-tindakan yang mau kamu lakukan buat ke depannya itu lebih kepada menguntungkan dirimu sendiri, bukan merugikan diri. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya. Nanti yang mau konsultasi silahkan di nomor yang ada di layar. Nanti hubungi saya dan kita konsultasikan atau diskusikan nanti permasalahan. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Hey, ini buat teman-teman lagi ya. 90 hari hutang dianggap lunas. Pihak pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tunda bayar sampai 30 hari supaya kita dapat auto lunas tanpa bayar. Benarkah seperti itu teman-teman semuanya? Yuk. Yang telat bayar semuanya kumpul di sini, yang baru jatuh tempo atau yang sudah terjerat di pinjaman online tapi kebingungan caranya untuk membayar gimana, keuangan sudah tidak baik-baik saja, keadaan sudah tidak bisa mendukung lagi, mungkin jalan satu-satunya adalah berhenti bayar hari ini. Tapi ada beberapa konten yang menyampaikan setelah 90 hari hutang itu dianggap lunas. Pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Wow, ini luar biasa banget ya. Kalau memang hal seperti itu ada teman-teman, pinjam sebanyak-banyaknya pinjolnya, tahan aja pembayarannya sampai 90 hari. Kan di auto lunaskan. Nah, ini yang mau kita bahas semuanya teman-temanku. Yang telat-telat bayar khususnya di pindar-pindar resmi. Benarkah hal itu ada? Oke. Kita masuk dulu ke tentang peraturan otoritas jasa keuangan ya, sesuai dengan POJK yang ada. Memang benar ada dari aturan OJK wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Ingat, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Tapi ini bukan semerta-merta hutang dianggap lunas atau dikatakan hangus. Ya, itu nggak ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapatkan informasi seperti itu sudah dipastikan informasi yang setengah-setengah yang mereka berikan. Pasti ada tujuan dan maksud lain di balik konten yang mereka bikin seperti itu. Entah mereka itu mau menawarkan jasa, entah mereka mau menawarkan hapus data, entah mereka mau ngajak Anda untuk minjam dengan sistem bagi hasil, atau mereka sedang berupaya melakukan tindakan-tindakan kejahatan dengan menggunakan data Anda. Biasanya video-video itu mereka potong-potong. Ya, tapi yang sebenarnya teman-teman semuanya, setelah 90 hari hutang bukan semerta-merta hangus atau auto lunas. Tapi di dalam aturan itu tetap pihak pinjol masih mempunyai dua opsi lagi. Memang secara internal mereka tidak boleh lagi melakukan penagihan karena mereka wajib menyerahkan data tersebut kepada otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. OJK-nya nanti entah itu dimasukkan ke dalam daftar SLIK atau dimasukkan ke dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Ya, ini tugas dari si pinjolnya. Bagaimana dengan dana yang belum dikembalikan? Nah, pinjol dua opsi lagi. Pertama, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Kedua, menjalin kerjasama dengan lawyer. Ya, atau yang biasa kita kenal dengan pengacara. Nah, kenapa dua opsi ini tersisa? Untuk melanjutkan penagihan tadi. Jadi nggak ada ceritanya hutang hangus, hutang auto lunas. Ya, jadi kalau teman-teman melihat misalnya ada posting-postingan atau video-video yang menyampaikan setelah 90 hari hutang dikatakan lunas. Kalau memang konsepnya seperti itu ya terlalu gampang dong. Kita tinggal minjam, kita tahan sampai 90 hari, ya sudah, hutang lunas. Itu kan nggak nyambung dengan logika kita sebenarnya gitu loh. Padahal yang disampaikan oleh OJK itu supaya tidak terjadi penagihan secara terus-menerus yang dilakukan oleh pihak pinjol secara internal. Ini dilimpahkan kepada pihak ketiga dan lawyer tadi. Nah, kalau teman-teman sudah telat di atas 90 hari, tapi Anda selalu bertanya sama saya, Bang, kenapa pinjol itu masih melakukan penagihan? Padahal sesuai dari otoritas jasa keuangan, dari aturannya, tidak diperbolehkan lagi setelah 90 hari. Benar. Pinjolnya tidak diperbolehkan, itu yang menagih dari pihak ketiga, entah itu namanya Telmak Integrasi Indonesia
atau Celsius, atau misalnya nanti MKM, dan lain sebagainya. Banyak vendor. Banyak vendor yang mereka menjalin kerjasama dengan hal itu untuk melanjutkan versi penagihan itu. Dan ada juga dari beberapa pinjol juga terkadang belum mencapai 90 hari sudah dilimpahkan kepada pihak ketiga. Ya, dan habis itu muncul lagi opsi. Ada juga yang menyampaikan setelah 90 hari pinjol akan memproses kita ke jalur hukum. Kemarin saya juga sudah membahas video tentang itu, teman-teman semuanya. Ya, tapi saya jelaskan lagi buat Anda. Oke. Opsi itu memang ada, diperbolehkan dalam aturan OJK, itu memang diperbolehkan. Boleh kalau pihak pinjol mau memproses ke jalur hukum, one prestasi tadi silahkan. Nggak ada masalah, tapi pertanyaannya pinjol mana yang mau melakukan hal itu? Untuk gugatan sederhana aja mereka hanya lebih kepada gertakan kepada diri Anda bahwasanya benar-benar pinjol bisa memproses ke jalur hukum. Padahal pinjol itu juga berpikir sangat matang kalau hal-hal seperti ini harus dilimpahkan kepada jalur hukum. Kenapa? Karena waktu. Kemarin kan saya bahas tuh, waktunya cukup lama. Biaya persidangannya cukup mahal. Hasil keputusannya pun juga tidak memuaskan. Pinjol tidak mau ini. Ya, yang diinginkan pinjol adalah biaya murah, instan, potensi untuk mendapatkan tagihan besar. Makanya pinjol itu lebih mengambil opsi menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Melanjutkan penagihan tadi. Dia tidak mau nih mengambil opsi yang menjalin kerjasama dengan lawyer, menjatuhkan Anda ke one prestasi atau proses hukum. Karena banyak hal yang mereka pertimbangkan. Dan ada lagi sebenarnya, pinjol itu juga khawatir teman-teman semuanya gitu loh. Sistem buruk mereka itu kan terbongkar. Karena kan kita tahu juga beberapa pinjol legal masih menerapkan yang namanya skema tatpole. Yang mana skema tatpole ini skema yang sangat merugikan konsumen. Ansuran pertamanya bisa mencapai 80%. Ya, dan jaraknya hanya 10 hari atau 14 hari. Biasanya 10 hari mereka sudah melakukan penagihan. Mereka memberikan peringatan tapi sudah melakukan penekanan. Ini skema tatpole, skema kecebong, yang mana kepalanya lebih besar daripada ekornya. Mereka juga takut hal ini ketahuan. Hal ini terbongkar. Ada sistem buruk di dalam hal itu. Bukan hanya tatpole saja, belum lagi penerapan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Mereka juga takut terbongkar hal itu. Belum lagi mekanisme mereka untuk menentukan calon si browernya. Ya, hari ini kalau kita hitung-hitung NPL pinjol itu sebenarnya akan menyentuh di angka 5%. Tapi karena sulapan data supaya mereka kelihatan tetap stabil, mereka bikin di 2% sekian. Ya, biar teman-teman tahu gitu loh. Jadi angka kredit macet itu sebenarnya sudah cukup signifikan. Karena saya selalu sampaikan, tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. Semuanya akan kalah. Bunga pinjol yang besar, tenor yang singkat, cara penagihan tidak beretika, ini adalah poin-poin yang menyumbang angka macet kredit yang cukup tinggi. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi, tidak ada cerita setelah 90 hari itu hutang dianggap lunas. Tapi ini bukan menjadi suatu hal yang menakutkan. Justru setelah 90 hari, sebenarnya kita sudah ada peluang untuk menegosiasikan. Tapi ini jangan dijadikan sebagai moral azab ya. Moral azab itu dalam arti mentang-mentang Anda sudah tahu setelah 90 hari akan terbuka ruang negosiasi, malah semuanya tidak membayar hutang pada tepat waktu. Malah semuanya sengaja untuk menunda. Itu namanya moral hazard. Tapi kalau teman-teman semuanya benar-benar dibenturkan dengan keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan lagi, ya kita apa boleh buat. Tapi di samping itu, tetap harus bekerja, berusaha, tabungkan uang Anda. Begitu uang kita sudah tertabung, uang kita sudah mencukupi, coba dilihat dulu kira-kira pinjol mana yang bisa untuk kita negosiasi dulu. Tawarkan negosiasi dari kita. Karena negosiasi itu ada dua kan. Kita yang menawarkan, pinjol yang menawarkan. Nah, setelah 90 hari kita lihat pinjol tidak menawarkan, ya kita yang menawarkan. Atau kita tidak menawarkan, pinjol akan menawarkan nanti. Nah, itu pentingnya kita kumpulkan uangnya untuk menegosiasi pokok yang diterima. Itu pun kalau usaha kita membuahkan hasil.
Kalau misalnya usaha tidak membuahkan hasil, daripada terjadi gali lubang tutup lubang, lebih baik berhenti bayar. Ya, tapi jangan pernah mau dibodohi oleh konten kreator yang menyampaikan setelah 90 hari, pinjol tidak boleh menagih lagi, hutang auto lunas. Itu tidak ada. Ya, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman, jangan lupa di-support. Dan itu juga ada nomor saya yang mau konsultasi, silahkan. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.